Halo para subbreaker hardcore, kembali lagi bersama saya di channel 17 Juni. Gimana, harga tramadol masih aman kah? Yes, oh yeah, gak apa-apa mahal asal jangan ceket. Oke lanjut. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita film yang berjudul Mosul. Film yang ditayangkan perdana di Festival Film Venesia 2019 dan dirilis melalui Netflix pada 26 November 2020. Untuk informasi selengkapnya baca saja sinopsisnya di deskripsi. Buat kalian yang ingin nonton film aslinya silahkan klik link di deskripsi. Sedikit cerita, Mosul bercerita tentang kisah satu-satunya pasukan khusus muslim yang sampai saat ini masih terus memburu ISIS untuk mengusir dari kotanya. Oke, sebelum masuk ke topik utama jangan lupa subrek. Scene dibuka di negara Irak, lebih tepatnya di kota Mosul. Terlihat banyak bangunan yang sudah hancur akibat peperangan antara ISIS melawan tentara pemerintahan. Saat itu ISIS sedang gencar-gencarnya setelah masa pendudukan mereka yang diisi dengan teror dan aksi kriminal pemerkosaan serta kegoblogan lainnya. Satu-satunya pasukan yang sampai saat ini terus memburu kelompok ISIS adalah pasukan yang disebut dengan tim SWAT, yaitu terdiri dari pasukan khusus polisi Irak. Diberitahu kalau tim SWAT ini juga adalah satu-satunya musuh ISIS yang apabila tertangkap oleh kelompok ISIS maka tidak ada kata ampun sedikit pun. Mereka akan langsung menggorok anggota tim SWAT. Kemudian scene memperlihatkan 3 polisi lokal yang saat ini sedang terdesak oleh kelompok ISIS. Hal itu disebabkan karena ketiga polisi tersebut baru saja melawan anggota ISIS. Setelah peperangan yang cukup lila, akhirnya ketiga polisi itu sudah mulai kehabisan amunisi sehingga dapat dipastikan mereka akan segera digulung. Namun tiba-tiba hujan datang, anjing, jemuran. Oke lanjut. Namun setelah itu tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah lain dan ternyata tembakan tersebut tidak mengarah kepada mereka. Satu polisi rookie yang bernama Kawa mencoba mengecek rekan polisinya yang kebetulan itu adalah pamannya sendiri. Sayangnya si paman sudah tewas akibat tertembak di peperangan tadi. Kini yang tersisa hanya Kawa dan satu temannya yang bernama Jamal. Setelah suara tembakan mereda, Kawa mencoba melihat situasi cek ombak ngab dan ternyata mereka baru saja diselamatkan oleh tim pasukan SWAT. Jamal dan Kawa cukup terkejut dengan kehadiran pasukan tim SWAT. Karena ternyata menurut isu yang beredar semua pasukan tim SWAT sudah dibantai habis oleh ISIS saat sedang menjalankan tugas. Akan tetapi kenyataannya sebagian tim SWAT masih hidup dan sekarang dipimpin oleh seorang mayor bernama Jasim. Di sini Mayor Jasim bertanya kenapa ada polisi lokal yang berperang di wilayah ini. Jamal pun menjawab, jadi kieu mang, kalau mereka baru saja menangkap 2 anggota ISIS yang ketahuan sedang menjual barang haram. Namun saat kedua orang itu akan dibawa, tiba-tiba mereka langsung diserang ISIS. Kemudian Mayor Jasim bertanya kepada Kawa berapakah umurnya dan sudah berapa lama jadi polisi. Kawa pun menjawab kalau ia masih berusia 21 tahun dan jadi polisi baru 2 bulan kemarin, anyar keneh. Mendengar hal itu Mayor Jasim cukup kagum dengan Kawa karena Kawa masih minim pengalaman namun ia sudah memiliki skill perang yang baik. Lalu kemudian memperlihatkan tim SWAT yang tanpa ragu langsung menghabisi 2 anggota ISIS yang sebelumnya Jamal dan Kawa tangkap. Setelah itu Mayor Jasim meminta identitas Jamal dan Kawa untuk dicek di daftar nama apakah mereka berdua merupakan anggota ISIS. Hal itu disebabkan karena banyak dari anggota polisi juga yang sebenarnya bersekongkol dengan ISIS. Namun setelah diperiksa ternyata Kawa dan Jamal tidak tertera di dalam daftar nama tersebut. Artinya mereka berdua bukan bagian dari anggota ISIS. Mayor Jasim lalu bertanya apakah anggota keluarga Kawa dan Jamal pernah ada yang dihabisi oleh ISIS. Jamal menjawab, "Teu aya mang," sementara Kawa mengatakan kalau pamannya baru saja dihabisi oleh ISIS.
Mendengar hal itu, Mayor Jasim langsung memberikan rompi SWAT sebagai bentuk ajakan untuk Kawa bergabung bersama pasukan tim SWAT. Sementara pertanyaan tadi ditanyakan agar Kawa mempunyai alasan untuk membantai kelompok teroris laknat ini. Setelah ngulang tarik, akhirnya Kawa mau menerima tawaran tersebut, namun ia tidak mau jika pamannya dibiarkan begitu saja. Udah bukan bangkong. Pada akhirnya Mayor Jasim memerintahkan Jamal untuk mengantarkan jasad si paman ke keluarganya. Sementara Kawa diberi seragam karena ayeuna manehna geus jadi bagian kelompok tim SWAT. Saenggeus si Jamal indit, Kawa jeung tim SWAT mulai menyusuri ka setiap unggal imah keur moro neangan ISIS. Di suatu kesempatan Kawa sempat bertanya kepada salah satu tim SWAT yang bernama Walid mengenai apa misi mereka yang sebenarnya. Walid tidak menjawab dan hanya mengatakan kalau Kawa hanya tinggal ikuti saja arahan mereka. Kemudian tim SWAT masuk ke salah satu rumah kosong dan di sini mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tak lama setelah itu terdengar suara mobil datang ke arah mereka. Kawa dan Jasim langsung melihat mobil tersebut. Ternyata mobil itu adalah mobil polisi yang dikendarai oleh si Jamal. Ternyata Jamal seorang pengkhianat. Ia memberikan petunjuk kepada kelompok ISIS kalau tim SWAT berada di daerah ini. Kemudian datang mobil ISIS yang tiba-tiba langsung meledak. Ledakan tersebut berhasil menghabisi satu anggota tim SWAT yang bernama Ocid. Oleh kejadian itu, Mayor Jasim juga sempat menuduh Kawa seorang pengkhianat seperti Jamal. Anggota tim SWAT yang lain segera menenangkan Mayor Jasim karena mereka percaya kalau Kawa tidak sama seperti Jamal. Nya jelas atuh. Setelah semuanya tenang, akhirnya Mayor Jasim percaya kepada Kawa dan ia menitipkan HP milik Ocid kepadanya. Mayor Jasim mengatakan kalau Kawa harus menjaga HP tersebut sampai HP itu diberikan kepada keluarga Ocid. Kemudian pasukan tim SWAT membawa jenazah Ocid CS masuk ke dalam kar. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. Sebelum itu Mayor Jasim menjelaskan kalau mereka diberi dua pilihan. Yang pertama, nyaeta mereka harus melewati wilayah yang berbahaya. Terus nuka dua, nyaeta mereka harus melewati pos penjagaan polisi federal gak pakai metik, namun dengan jalan yang memutar. Setelah bermusyawarah, akhirnya pasukan tim SWAT memilih dan memutuskan jalan yang lebih aman, yaitu melewati pos penjagaan polisi federal. Di tengah perjalanan, pasukan tim SWAT ngadadak eureun setelah Mayor Jasim melihat dua bocil adi lancek yang sedang membawa jenazah ayahnya. Di sini Mayor Jasim menawarkan tumpangan kepada dua bocil tersebut sampai ke perbatasan. Namun kakak dari bocil itu menolak karena ia sudah berjanji kepada sang ayah akan menguburkan jenazahnya. Akan tetapi kakak dari bocil itu menyuruh adiknya untuk ikut saja bersama pasukan tim SWAT. Pada akhirnya sang adik ikut bersama pasukan SWAT dan sementara kakaknya akan tetap bersama ayahnya. Singkat cerita, pasukan tim SWAT bersama bocil tadi akhirnya sampai di perbatasan yang dijaga oleh polisi federal. Di sini Mayor Jasim langsung memberikan segepok uang kepada polisi federal tersebut. Hal itu membuat Kawa keheranan kenapa tim SWAT harus membayar uang kepada polisi di sana. Setelah itu mereka menurunkan jasad Ocid lalu disimpan bersama jasad para korban lain. Ternyata tujuan Mayor Jasim memberikan segepok uang tadi yaitu untuk menitipkan jenazah Ocid agar bisa dikuburkan dengan layak oleh para polisi federal. Kemudian Mayor Jasim menghampiri salah satu keluarga dan langsung menawari mereka sejumlah uang, yaitu dengan syarat keluarga tersebut harus berjanji akan merawat si bocil yang tadi mereka bawa. Singkat cerita, tim SWAT kembali melanjutkan perjalanannya. Di sini Kawa terus penasaran mencoba kembali bertanya apa misi mereka. Lalu Mayor Jasim menyuruh Kawa membuka galeri HP Ocid. Saat galeri itu dibuka, ternyata berisi foto-foto pembantaian pasukan tim SWAT terhadap kelompok ISIS.
Kemudian Mayor Jasim juga menyuruh Kawa membuka video yang ada di galeri tersebut sambil menceritakan kalau itu adalah kakak kandung Ocit. Ternyata kakak kandung Ocit sebelumnya sudah dieksekusi mati oleh kelompok ISIS. Di sini akhirnya Kawa berspekulasi kalau pasukan tim SWAT ingin balas dendam kepada ISIS atas kematian keluarga mereka.